Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya senang pagi hari ini kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, dan saya angkat sebuah tema: dosa kesombongan merusak segala-galanya dan menjadikan apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia. Saudara, dosa kesombongan merusak segala-galanya dan menjadikannya sia-sia. Saudara, Yesaya 16 ayat yang ke-12. Yesaya 16 ayat yang ke-12 saya ingin kita perhatikan baik-baik. Bapak Ibu saudara, maaf saya pegang di sini, saya lupa. Yesaya 16 ayat 12, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini dengan keras, dengan tegas, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. 1, 2, 3. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah yang difirmankan, yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Sekali lagi kita baca. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Jelas sekali Alkitab bilang begini, Moab ini adalah satu bangsa yang ketika mereka beribadah, mereka berdoa, dikatakan mereka beri korban, tetapi Alkitab bilang begini, ia tidak akan mencapai apa-apa. Bayangkan, sudah berdoa, sudah beribadah, sudah kasih korban, Alkitab bilang apa? Tidak mencapai apa-apa. Kesombongan itu merusak segala sesuatu. Dosa kesombongan itu merusak segala sesuatu dan menjadikan apapun yang kita kerjakan sia-sia. Bayangkan 3 perkara: beribadah, berdoa, kasih korban, Tuhan bilang sia-sia. Nah itulah yang kita akan pelajari saudara. Jangan sampai ibadah kita berdoa, kita ibadah, tapi Tuhan bilang, oh sia-sia kamu ibadah. Nah saya mau bawa saudara, siapa Moab? Saya tertarik menyelidiki siapa Moab. Sebelum kita belajar tentang Moab, kenapa Tuhan bilang kamu berdoa, kamu beribadah, kamu kasih korban sia-sia, tidak jadi apa-apa? Mari kita berunut ke belakang. Siapa Moab? Moab katanya dalam bahasa Ibrani yaitu Moaf. Moab itu artinya benih dari bapa. Saudara-saudara, Moab ini berasal dari kata Ibrani Moaf yang artinya benih dari bapa. Saya pikir-pikir, kenapa dikasih arti benih dari bapa? Bapak Ibu saudara, ternyata ini sejarahnya. Kalau saudara baca di Kejadian pasal yang ke-19 ayat 30 sampai 38, Moab ini adalah keturunan lahir dari Lot. Lot itu siapa? Lot ini dan keluarga kita tahu dalam kitab Kejadian mereka diselamatkan dari peristiwa Sodom dan Gomora. Masih ingat ya peristiwa itu? Jadi Sodom dan Gomora terbakar, Lot ini selamat beserta keluarganya. Namun setelah Lot dan keluarga ini selamat dari hukuman Tuhan lewat Sodom dan Gomora, kan itu sudah binasa semua orang, tidak ada orang lagi. Lalu anak-anaknya tidur malam. Waktu mau tidur begitu, mereka bilang begini, yang kakak bilang sama adiknya, kita ini kan tidak ada laki-laki lagi. Jadi bagaimana kalau kita kasih mabuk kita bapak, kasih tidur dia, lalu nanti beta tidur pertama dengan bapak. Ini anak kandung tidur dengan bapak kandungnya. Lahirlah anak dari perkawinan antara bapak kandung dan anak kandung yang namanya Moab. Yang kedua, adiknya besok malam dia bilang, kau ganti lagi, kau tidur kita bapak kandung ini. Lalu bapak kandung tidur dengan adiknya. Nah adiknya ini lahir yang namanya Amon. Jadi saudara, Moab ini lahir dari kata Moab yang artinya benih bapak kandung.
Jadi ini dosa yang mengerikan sekali. Jadi Moab ini sudah dari awalnya sudah tidak benar, lahir dari bapak kandung. Hari-hari ini tidak heran kalau orang bilang begini, ini bisa ya bapak kandung perkosa anak kandung. Oh, tidak heran karena zaman dahulu sudah ada bapak kandung tidur dengan anak kandung. Dan saudaraku, ini dosa yang sangat jahat. Jadi bentuk kejadian dari Moab ini dari awal sudah salah, sehingga tidak heran Moab dalam perjalanannya terus melahirkan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Saudara, ketika keluarga kita dibangun di atas dosa, dengar baik-baik, jangan pernah harap keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Jadi begitu dia punya cerita. Jadi Moab ini hasil dari perkawinan bapak kandung dan anak kandung. Jadi yang paling besar itu melahirkan yang nama Moab, lalu adiknya itu melahirkan orang yang disebut Bani Amon. Jadi ada dua bangsa yang lahir dari Lot. Lot ini siapa? Lot ini juga keponakan daripada Abraham. Jadi mereka terpisah. Waktu ribut-ribut para hambanya, Abraham bilang, Lot, lu mau kemana? Lalu Lot turut tunjuk Sodom dan Gomora. Di sanalah kita tahu Sodom dan Gomora itu dosa yang sangat mengerikan. Saudara, saya tidak akan bahas itu, tapi kenapa saya harus pelan-pelan di sini supaya saudara tahu bahwa jangan pernah bermain-main dengan dosa. Nah, kalau begitu, sebelum saya masuk pada ini, kalau begitu dosa Moab ini apa dalam konteks Yesaya pasal 16 ayat yang ke-12? Dosa Moab ini apa? Ternyata di dalam ayat 12 ayat 6, Yesaya 16 ayat 6 dia menjelaskan dosa Moab. Dosa Moab itu sederhana. Mungkin bagi saya sederhana, tapi bagi Tuhan tidak sederhana. Dia bilang gini, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Apa? Keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, tentang cakap anginnya yang tidak benar. Kata yang digunakan berulang-ulang, dia menggunakan kata angkuh dan congkak. Itu bicara tentang satu kata, kesombongan. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, kalau kita gabung dengan ayat yang ke-12 tadi, kenapa Tuhan, dan akhirnya kalau saudara baca, Tuhan hukum mereka luar biasa. Ya, dalam 3 tahun nanti setelah nubuatan ini, mereka hancur-hancuran. Padahal saudara tahu siapa Moab. Moab pada waktu itu dalam konteks ini, satu, saudara dengar baik-baik, Moab ini bangsa yang besar, bangsa yang pada waktu itu sedang naik daun. Orang Indonesia bilang sedang berjaya. Kenapa? Karena mereka punya benteng-benteng yang kuat luar biasa. Kedua, mereka punya tanah yang subur, pertanian yang diberkati luar biasa. Ketiga, saudara tahu mereka punya sungai-sungai yang indah. Jadi kalau di zaman sekarang ini kota yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tetapi setelah dengar nubuatan ini, 3 tahun kemudian semuanya hancur, semuanya berantakan. Dimulai dari ayat 6, ternyata sederhana. Jadi kalau kita kawinkan di ayat 12, dosa daripada Moab adalah kesombongan. Yang luar biasa adalah kalau kita kawinkan ayat 12, berarti begini, kalaupun dia ibadah dengan cara sombong. Ada orang ibadah cara sombong? Ada. Saya pendeta kan beribadah. Ketika saya khotbah, lalu orang bilang, wih, Bapak khotbah mantap. Lalu saya dalam hati, sapa dulu. Itu namanya ibadah. Tapi saya sombong, ibadah saya tidak diterima Tuhan. Ngerti ya? Kalau saudara memberi, lalu saudara sombong, kalau beta beri dulu baru gereja ini jalan, itu namanya memberi dengan kesombongan. Anda tidak dapat apa-apa. Kalau Anda nyanyi dengan kesombongan, main musik dengan kesombongan, semuanya sia-sia. Kita main, kita menikmati hadirat Tuhan bukan karena kesombongan, tapi karena kita rasa bersyukur bahwa
Tuhan kasih kita talenta yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi rupanya kenapa Tuhan menolak? Sederhana, kesombongan. Lalu kita tanya, kok hanya sombong saja Tuhan marah ya, sampai mereka punya negara yang diberkati itu hancur-hancuran. Nah, mari kita mulai bahas. Bangsa Moab ini ternyata bukan hanya sombong. Mereka itu sebenarnya kalau ditarik itu masih keturunan dari Abraham sebenarnya. Karena dia keponakan daripada Moab ini punya opa, itu keponakannya Abraham. Jadi sebenarnya mereka punya tali persaudaraan yang masih kuat sebenarnya. Jadi pasti tahulah sedikit mengenai Allahnya Abraham yang memanggil dia keluar dari mana? Dari Ur Kasdim. Harusnya mereka tahu. Tapi Moab ini menyembah Allah, bukan menyembah Allah Israel. Dia menyembah dewa kejijikan bagi Tuhan yang namanya Kamos. Ya, memang kalau Kamos ini dalam bahasa Kupang Kamomos. Tahu Kamomos? Kamomos itu dadolek alias kotor. Jadi pantas kehidupan mereka kehidupan dadolek, kehidupan Kamomos. Ya, karena mereka menyembah Allah Kamos. Kalau Kaamos itu baik, ya, cinta Kaamos itu baik, tapi cinta Kamos ini salah, ya. Karena ini mereka punya dewa yang paling tinggi di Moab itu namanya Kamos, dan mereka mempersembahkan ibadah mereka. Dan saudara tahu, ibadah mereka itu tidak main-main. Tadi dikatakan ayat yang ke-12. Kalau saudara baca ayat 12, saya mundur ya, supaya saudara lihat ayat 12. Apakah mereka main-main? Walaupun mereka punya dewa, Tuhan mereka bukan Allah sejati. Tapi coba saudara baca ayat 12 tadi, supaya saudara mengerti. Maka sekalipun mau pergi beribadah, bersusah payah. Apa artinya? Mereka ibadah walaupun dengan dewa, mereka sungguh-sungguh, saudara. Tapi walaupun sungguh-sungguh tidak dapat apa-apa. Saya kasih tahu saudara, mungkin kelihatan kita sungguh-sungguh, tapi ada kesombongan di dalam, itu penghalang Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ngerti ya? Jadi saya mau ajak kita, bukan ajak kita untuk kenapa kita masuk ke di sini, saudara. Jadi kalau saudara baca ayat yang tadi, dia bilang karena Moab itu angkuh dan sombong. Lalu definisi keangkuhan dalam konteks Moab ini apa? Ketika saya baca, Moab ini kan nanti sudah diserang oleh Asyur dan akhirnya hancur dalam 3 tahun kemudian setelah nubuatan ini. Walaupun sudah hancur, itu tujuannya Tuhan merendahkan hati Moab, supaya Moab itu mengalihkan mata kepada Tuhan lalu bilang begini, Tuhan tolong saya. Ternyata walaupun sudah hancur, kotanya sudah tidak diberkati, tanahnya tidak lagi subur, hukuman sudah datang, Moab tidak sadar diri untuk merendahkan diri. Nah saudara, ini adalah ciri paling jahat ketika Tuhan sudah tegur kita ulang-ulang. Ketika Tuhan sudah tegur kita dengan cara yang sadis, angkat berkat kita, jabatan kita diambil, apalagi segala yang Tuhan percayakan diambil dari hidup kita, belum bisa menyadarkan Anda itu adalah hal yang paling mengerikan dalam hidup ini. Makanya tidak heran orang-orang bilang begini, Bapak dia ini orang Tuhan setogor ulang-ulang, sonde bertobat juga. Nah, hati-hati, kita bagaikan Moab. Dan kalau Moab, dia bilang dulu, tadi kan Moab apa? Dulu jaya, dulu luar biasa, tapi hanya gara-gara kesombongan, walaupun Tuhan sudah hukum mereka, dalam tanda kutip sudah mengalami penderitaan, belum juga rendah hati bilang Tuhan tolong saya. Saudara, hal yang paling mengerikan adalah ketika kita mengalami titik ini, di mana Tuhan sudah tegur kita ulang-ulang, mungkin lewat anak sakit, lewat bisnis kita gagal, atau masa depan kita yang hancur-hancuran. Kalau itu tidak menyadarkan saudara, saudara tidak bedanya dengan Moab. Ada amin. Nah, saya bawa saudara, tadi saya bilang dosa menghancurkan apa? Segala-galanya. Nah, saya coba bawa saudara sebelum saya masuk kepada inti. Apa itu keangkuhan? Saya kutip seorang penulis
di sebuah website dia katakan gini, apa artinya angkuh? Keangkuhan itu artinya, atau kesombongan itu, kata lain dari keangkuhan, kesombongan, kecongkakan, adalah sikap merasa diri lebih dari orang lain. Nah, kalau ini dikontekskan pada ayat ini, mereka merasa diri lebih hebat dari Tuhan. Pernah ada orang merasa diri lebih hebat? Mungkin Anda tidak omong bahwa saya lebih hebat dari Tuhan. Mungkin sikap Anda tidak terlihat bahwa kita lebih dari Tuhan. Tapi saya kasih contoh bahwa banyak kali kita adalah orang yang sombong, yang merasa lebih dari Tuhan. Saya kasih contoh paling gampang saja. Ketika saudara tidak beribadah kepada Tuhan, hari Minggu saudara tetap berbisnis, tetap kerja, Anda masuk dalam golongan kesombongan. Kenapa? Karena Anda pikir uanglah yang bisa tolong saudara. Betul, ada titik tertentu uang bisa tolong. Contoh, kita ke warung, ada ke warung kah? Senyum-senyum bilang saya mau makan, lalu pulang senyum-senyum, Anda gratis. Tidak ada. Pulang harus store uang. Uang kadang-kadang kita perlu. Tapi saya kasih tahu saudara, kalau engkau merasa uang segala-galanya sampai melupakan Tuhan, itu yang disebut kesombongan. Ngerti ya? Saudara ngerti ya? Ada orang yang berpikir bahwa sampai-sampai dia bilang gini, kalau ibadah-ibadah lu miskin, beta ibadah beta kaya. Itu kesombongan. Kesombongan artinya merasa diri bukan hanya lebih dengan manusia, lebih dari Tuhan. Sampai-sampai dia pikir, oh saya tidak berdoa juga, saya pun hidup lebih diberkati. Itu kesombongan. Itu keangkuhan namanya. Dan Tuhan marah dengan begitu. Saudara ngerti ya? Jadi kalau saudara merasa lebih dari orang lain, itu biasa. Moab merasa lebih dari Tuhan, sampai-sampai tidak memerlukan Tuhan. Kalau sudah ada perasaan tidak lagi suka cari Tuhan, suka tidak beribadah kepada Tuhan, saya kasih ingat saudara, saudara masuk dalam kategori kesombongan di hadapan Tuhan. Makanya saya kasih tahu saudara, sehebat-hebatnya kita ambil waktu duduk di bawah kaki Tuhan, karena tidak semua yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita. Ada waktu kita memerlukan tangan Tuhan. Ada amin. Nah, saudara, kenapa orang akhirnya jadi sombong? Menurut beberapa orang mengatakan, ya orang sombong itu karena pertama, tadi kan dia merasa lebih dari orang lain. Satu, merasa lebih kaya. Biasanya kalau orang merasa lebih kaya akan lebih sombong. Padahal ketika dia dibanding orang lain, mungkin ada orang lain lebih kaya dia. Nah, kita kasih contoh saja. Baru punya motor saja kita sombongnya minta. Jalan kalau bisa lewat orang, kalau bisa kita jalan pelan-pelan. Sebenarnya bukan karena kita berhati-hati. Orang tahu baru beli 3 hari yang lalu. Sebenarnya dengan baik-baik. Merasa kaya, merasa lebih kaya, merasa lebih apa? Lebih pandai. Biasanya kalau orang terlalu pintar itu anggap remeh orang lain, ya? Merasa lebih pintar, lalu merasa lebih apa lagi? Merasa lebih berhasil. Ini bukan hanya berlaku di dunia sekuler, kadang-kadang di dunia kependataan hamba Tuhan. Satu rasa diri lebih hebat daripada satu. Dan Tuhan bilang, ini kalau kita doa, kita ibadah, sia-sia. Amin. Kita jaga supaya hati kita tetap rendah hati. 1 minggu ini saya ambil puasa karena saya sadar Tuhan, saya tidak mampu angkat ini pelayanan tanpa merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, jabatan. Alasan orang sombong karena jabatan. Kalau baru masuk jadi pegawai, saya nonton satu video, baru masuk, apa saja dia mau kerjakan. Kakak apalagi yang saya kerjakan, kakak apalagi yang saya mau kerjakan. Saya telah 4 tahun. Ada orang suruh, oh tolong lu kerja itu. Lu siapa? Jabatan membuat orang merasa lebih talenta. Ada orang merasa bahwa kalau dia khotbah bagus, dia paling segalanya di dunia ini. Kalau dia doakan orang lumpuh jalan, oh dia paling segala-galanya. Ini disebut kesombongan rohani. Ada amin. Lalu apa lagi? Penampilan. Kalau dia rasa dia paling gagah, semua teman-teman harus ikut dia.
Padahal dia lupa bahwa artis-artis masih lebih gagal dari dia. Tapi karena dia ada di kota yang kecil, dia pikir itu kota adalah dia tercantik di dunia. Tuhan ampuni kita. Ada amin. Lalu apa lagi dia bilang? Semua ini yang membuat orang bersikap angkuh, tidak lagi hidup. Nah, lalu kesombongan yang terakhir dia bilang gini, ketika kita tidak lagi bergantung pada Allah karena merasa sendiri sudah mampu, sudah bisa, sudah cukup beriman, kita adalah golongan orang sombong. Orang sombong itu bukan hanya rasa diri lebih, tapi ketika dia tidak lagi mau bergantung pada Allah. Buat apa lagi bergantung pada Allah, Bapak Pendeta? Papa kaya, mama kaya, nenek kaya, bayi kaya, nenek moyang kaya. Buat apa lagi saya cari Tuhan? Itu disebut kesombongan. Ada amin. Kalau saudara ada di sini, ngeri saudara. Kenapa ngeri? Karena ini saudara yang saya mau bahas. Belajar dari Moab bahwa dosa membuat apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia. Sekalipun kelihatan yang kita lakukan itu kelihatannya rohani. Tapi kesombongan membuat semua yang berbau rohani itu menjadi sia-sia. Apa yang sia-sia saudara? Yang pertama, ibadah kita sia-sia. Kalau saudara melakukan segala sesuatu dengan keangkuhan dan kesombongan, satu, apa? Ibadah kita sia-sia. Coba saudara lihat ayat yang 12 tadi. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah, artinya sungguh-sungguh. Kalau kita baca yang ditebalkan di bawah, ia tidak akan mencapai apa-apa. Jadi beribadah dengan kesombongan, tidak capai apa-apa, tidak dapat apa-apa, alias bahasa yang saya gunakan sia-sia. Saudara-saudara, ibadah yang penuh kesombongan itu bisa tidak, Pak Pendeta, itu bagaimana? Ya pada saat saudara dengar firman Tuhan, kalau saudara merasa sudah paling tahu, paling hebat, maka kita sedang ada dalam ibadah penuh kesombongan. Contoh, ketika firman Tuhan disampaikan kepada saudara, lalu saudara menolak firman Tuhan, saudara marah dengan firman Tuhan, maka saudara sedang ada pada titik pertama, kesombongan rohani. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau dididik dan ditegur oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara berontak dengan firman Tuhan, menolak firman Tuhan, marah ketika firman Tuhan itu menegur, mengoreksi Anda masuk, dan saya masuk dalam golongan sombong rohani. Amin. Jadi Bapak Ibu, jaga hati kita beribadah tanpa diganggu dengan apapun. Selalu doa saya kalau mau dengar firman Tuhan, saya bilang, Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, dan saudara-saudara yang siap rindu lapar akan Tuhan, akan haus akan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kenapa? Karena ada banyak orang yang duduk di dalam gereja, dengar firman Tuhan, kelihatan serius, tapi dia belum tentu serius dengan firman Tuhan. Kelihatan Anda buka mulut, orang nyanyi, Allahku luar biasa, Anda juga buka mulut, sama, Allahku luar biasa, sama. Tapi ketika engkau hanya sekedar nyanyi, ibadahmu sia-sia. Anda memuji Tuhan bukan karena song leader, bukan karena singa, bukan karena pengkhotbah. Anda memuji Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan Yesus. Jadi kalau tidak, kita bilang apa? Anda tidak capai apa-apa, atau Anda tidak dapat apa-apa, atau Anda tidak menggapai apa-apa. Orang sekolah saja minimal dapat ijazah, tapi dia bilang ketika kecongkakan hadir di hati kita, ibadah sekalipun hasilnya nothing, tidak ada apa-apanya. Saudara maukah? Siang hari kita datang, pagi kita datang ibadah, sore kita datang ibadah, tapi itu adalah. Jadi ibadah itu Anda sedang menyenangkan Tuhan, Anda sedang beri kesempatan untuk Tuhan nilai ibadah saudara. Ada amin. Saya tidak akan lama di situ, tapi saya bawa saudara.
pantas mereka menjadi rusak karena Kamos itu, dewa Kamos itu tadi berarti perusak, penakut, dan dewa ikan. Jadi tidak heran ya desa daripada Moab ini karena menyembah dewa perusak. Tidak heran Moab itu menjadi rusak, saudara. Nah, kalau saudara baca, Bukit Pengorbanan juga dibangun oleh seorang bernama Salomo. Salomo ini bangun Bukit Pengorbanan yang tadi itu mereka ibadah, mereka kasih korban itu di salah satu sudut kota Yerusalem, di kalau tidak salah bagian timur Yerusalem, itu dibangun satu tempat khusus untuk mereka oleh Salomo. Bayangkan jahatnya Salomo. Sisi lain dia bangun bait Allah untuk nyembah, tapi sisi lain dia bangun sebuah tempat Bukit Pengorbanan untuk orang-orang Moab ini, karena istrinya salah satu kan istrinya ada berapa Salomo? 1000, salah satunya masih Moab turunan. Ini saudara, kalau menikah dengan orang-orang yang salah akan melahirkan orang-orang yang salah. Nah, kenapa saya bilang begitu, saudara? Itu kan lalu saudara kritis lalu gini, kan itu tadi ibadah pantas mereka ditolak sungguh-sungguh karena mereka menyembah dewa, gitu kan? Kita bilang kan dewa Kamos, pantas Tuhan tolak Bapak Pendeta. Kita kan menyembah Allah yang hidup, Yahweh, Yehova, Allah Israel. Apakah menyembah Allah, beribadah kepada Allah juga menjadi sia-sia walaupun kami sombong? Hari kita sudah lihat ini Amos 5 ayat 21. Ini mereka menyembah Allah Israel yang benar. Aku membenci Tuhan, maksudnya aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ini bicara ibadahnya orang Israel. Lalu kata apa Tuhan tentang ibadah mereka? Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Saudara lihat, nyanyi tidak mau didengar, musiknya juga tidak mau didengar. Gambus itu bicara tentang musik. Jadi saya kasih tahu Bapak Mama, ketika ibadah itu dilakukan dengan kesombongan, tadi ibadah yang salah, oke lah, Moab. Ini ibadah yang benar, Allah yang benar. Tapi dilakukan dengan kesombongan, dia bilang, saya tidak suka dengar. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan ketika tadi singer song leader menyembah Tuhan? Kalau saya rasakan tadi hadirat Tuhan. Apa artinya? Ibadah itu bukan sekedar ribut, tapi ibadah itu karena kita datang dengan kerendahan hati, butuh Tuhan. Hadirat Tuhan akan turun memenuhi kita. Sebaliknya, ibadah yang dipenuhi dengan kesombongan, dengan keangkuhan, hanya sekadar show. Di malam kami bicara bahwa sekarang ini orang bukan lagi pelayanan untuk menunjukkan kuasa Tuhan, tapi show. Siapa lebih baik, siapa lebih besar, siapa lebih hebat. Inilah yang membuat kadang-kadang hadirat Tuhan tidak pernah bisa bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena ibadah tapi dilakukan dengan kesombongan. 2 Timotius bilang begini, ibadah itu dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Kita ibadah-ibadah tapi iman kita tidak pernah naik, keraguan terus ada dalam hidup kita. Kita sedang beribadah dengan cara yang salah. Yang lucunya kita lebih percaya pada kita dari diri kita daripada Tuhan. Nah, saya tidak akan bahas lebih panjang, tapi intinya begini saudara, ibadah apapun dilakukan dengan kesombongan sia-sia. Pemberian, kalau engkau bisa memberi, itu karena anugerah. Saya selalu bilang begini, kita memberi bukan untuk diberkati saja, tapi kita memberi karena kita sadar hidup kita telah diberkati Tuhan. Betul? Jadi buat apa kita sombong? Toh kita memberi juga, itu kan dari mana? Dia yang kasih. Jadi kalau kita beri dengan kesombongan, kita salah besar. Kita memberi karena kita sadar hidup ini anugerah dan belas kasihan Tuhan. Amin. Jadi saudara lihat, kalau sombong, ibadah kita apa? Sia-sia. Ada amin. Yang kedua, kalau sombong, pengorbanan kita sia-sia. Coba saudara baca ayat 12. Dikatakan begini, maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah,
di atas bukit pengorbanan. Di mana? Di atas bukit apa? Pengorbanan. Memang dalam konteks ini mereka mempersembahkan korban-korban. Persis ibadah mereka mirip-mirip dengan ibadahnya orang Yahudi, mempersembahkan korban, binatang dan sebagainya. Itu kepada dewa mereka, dewa Moab tadi, yang namanya Kamos. Tapi Israel juga melakukan hal yang sama kan? Kasih korban. Tapi sekali lagi dia bilang, walaupun susah-susah kasih korban di bukit pengorbanan, ia tidak akan mencapai. Saudara, mari kita terjemahkan. Apa yang kita korbankan dalam hidup ini untuk Tuhan? Anda datang tadi korban loh. Yang tidak punya motor harus naik bemo. Kalau rumahnya pas di pinggir jalan besar, puji Tuhan, maka dia tinggal jalan kaki sedikit. Tapi itu juga korban. Keringat tadi bedak sudah 5 cm gara-gara jalan dari rumah saya ke Kalibakan, dia agak turun sedikit 4 cm. Keringat tutup hancur. Korban namanya. Lalu setelah saudara yang punya uang, saudara panggil Grab, lalu naik Gojek. Grab dari Oiba ke sini 20-an, pulang 50. Korban. Betul tidak? Betul tidak? Yang Singer, saudara hanya datang di hari Minggu. Mereka ini cuma datang puasa, latihan Sabtu, latihan lagi, Minggu latihan lagi. Korban itu. Betul ya? Yang main musik, korban. Drum itu keringat turun. Kalau Yesus darah turun, itu keringat turun. Korban. Tapi dia bilang, kalaupun kita lakukan itu, kasihan nanti sia-sia kita pun pengorbanan. Waktu kita kasih, hidup kita kasih, apalagi talenta kita kasih, kecantikan kita kasih. Kan walaupun kita tidak mandi di rumah, tapi mau datang kebaktian kan kita tata alis dengan baik kan, kita tata ini apa, bulu mata keluar sedikit, kita tata semua. Itu pengorbanan. Tapi jangan sampai pengorbanan kita sia-sia. Amin. Capek-capek melayani Tuhan, sia-sia. Sudah buang-buang bemo pulang, sia-sia. Tuhan bilang, sia-sia. Saya tanya saudara, maukah Tuhan bilang sia-sia pengorbanan kita? Waktu sudah kasih, kan harusnya enak kan, ini jam-jam pergi piknik ini. Anda sudah kasih untuk Tuhan, harusnya Anda sungguh-sungguh supaya apapun yang Anda korbankan dihitung Tuhan. Makanya saya bilang saudara, jangan main-main dengan ibadah. Waktu saudara main korbankan apapun, ingat Tuhan sedang lihat, dan biarkan Tuhan yang menghitung. Amin. Nah, saya tidak bilang bahwa semua ibadah kita pasti ditolak, tetapi maksud saya adalah kesombongan itu bahaya. Pengorbanan kita sia-sia. Menari sampai tangan semua lumpuh. Tuhan sia-sia. Nah, saudara jangan salah mengerti. Saya tahu saya orang-orang muda di sini badannya sungguh-sungguh. Tapi mau saya begini, kalau saudara lakukan jangan dengan kesombongan. Terus saudara nyanyi di sini, lalu orang di sana pun suara fals, saudara jangan pikir, itu suara lebih bagus. Tidak. Saudara main musik di sini, lalu saudara bilang, saya berdiri karena saya bisa. Saudara, Anda salah. Anda melakukan itu bukan karena rasa diri lebih, tapi justru kita rasa bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Anda bayangkan, apa Tuhan tidak bisa kasih kita semua pemain musik? Bisa. Kalau Tuhan kasih semua pemain musik, maka artis-artis tidak dapat doi. Kalau Tuhan kasih semua orang suaranya bagus, maka artis-artis tidak pernah terkenal. Artis menjadi terkenal karena ada fansnya yang tidak bisa nyanyi sebagus dia. Makanya saudara ketika dengar dia datang, ungu datang, kuning datang, biru datang, saudara pergi sambil begini angkat tangan walaupun Anda tidak keluarga dengan ungu. Kenapa? Karena Anda sadar di suara bagus. Saya tidak. Tapi coba bayangkan kalau semua suara bagus, waktu ungu nyanyi bilang tak usah pergi, maka ungu tidak pernah dapat doi dan ungu tidak pernah hidup.
Amin. Semua kalau jago khotbah semua. Bayangkan pas saya duduk gini, Pak Pendeta gantian. Maka kita dia pulang kali ini berapa banyak orang, habis dia satu, habis satu. Tapi kalau kita dikasih kelebihan, anugerah Tuhan. Amin. Ada orang tidak bisa main musik bagus, tapi dia cari doi bagus. Dia senyum saja doi datang. Itu berarti karunia kita ini beda-beda. Karena itu jangan ada yang sombong kalau dia punya karunia yang lebih. Karunia Tuhan. Amin. 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 Ada orang itu dia baru buka bisnis, tiba-tiba lihat mixu. Sudah tahu mixu ini? Dia baru buka semua antri, saudara. Walaupun di kebaktian orang tidak mau antri. Mixu itu orang antri. Saya kadang-kadang jengkel mau minum mixu saja sudah haus. Tunggu 2 jam. Dia pun datang, kita pun haus hilang. Tapi gara-gara mixu. Sekali dia tulis mixu terkenal. Kita sudah tulis kios berkah. Berkah tidak datang-datang. Dia tulis mixu tidak ada hubungan di Alkitab, tapi dia diberkati. Kalau begitu hidup ini kasih karunia Tuhan. Jangan sombong bos. Amin. Amin. Kita suka pakai ayat Alkitab. Kios Yerusalem. Kurang puas Yerusalem baru. Kurang puas Yerusalem baru new. Tapi sudah ada yang belanja. Mixu tidak ada kata Alkitab, tapi dia diberkati. Kalau begitu jangan sombong bos. Hidup ini kasih karunia Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, saya suka kalau orang dengar firman Tuhan senyum-senyum begini, tanda Anda tidak sombong. Nah, tapi maksud saya adalah saudara, hidup ini santai bos. Ada amin. Nah, saudara, dia bilang korban tidak ada apa-apa, tidak capek apa-apa. Itu mungkin yang kita bisa terjemahkan, bahwa tidak semua korban itu diperhitungkan. Kenapa ada lagu jaga orang pun jodoh? Karena tidak semua korban itu diperhitungkan. Bayangkan setiap malam minggu kita pergi jalan kaki, tarus oewah, ya kan? Tiap kali pergi kita bawa kusambi, pisang semua untuk dia dan Bapak satu kali. Tapi terakhir dia bilang potong sampai selesai sampai di sini. Coba. Padahal lalu saudara marah, beta kurang apa? Semua beta sekorbankan. Itu lihat, tidak semua korban itu diperhitungkan. Nah, dunia saja, lu korban saja, kadang-kadang tidak diperhitungkan, apalagi Tuhan. Amin. Jadi jangan terlalu bangga, bos. Dia senakan lain beta kok. Tiap hari beta bawa gado-gado, tiap hari. Lu mau bawa gado-gado kok Silver Queen kok, kopi koko. Tidak laku saudara. Bahwa manusia saja tidak semua korban itu diperhitungkan. Pernah saudara alami? Baik-baik dia orang, tiba-tiba orang balas yang saudara jahat. Berarti kesimpulan sederhana, manusia kita saja orang berkorban belum tentu dibalas dengan pengorbanan. Demikian Tuhan. Kesombongan membuat pengorbanan kita sia-sia. Makanya orang bilang kalau cinta itu belum nikah tak usah terlalu full heart. Nanti lu sakit hati mama. Menangis dihadapi dia orang lain. Padahal Anda sudah berkorban kan? Jemput ya Anda, makan bakso ya Anda yang bayar. Semua korban. Tapi dia ketinggal saudara juga. Mari coba kita pakai ini dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau ibadah saya sia-sia, saya tidak mau pengorbanan saya sia-sia. Saya berterima kasih dari tempat ini. Ada Pak Bambang di sini, ada Ibu Aplonia di sini, dan ada orang-orang tua di sini yang kasih anak-anaknya melayani. Ada Om Nick yang kasih anak-anaknya. Saya kasih ingat anak-anak yang orang tua kasih pengorbanan untuk kalian melayani. Layani Tuhan baik-baik supaya pengorbanan orang tua dan pengorbanan saudara tidak jadi sia-sia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya beri hormat kepada orang-orang tua yang kasih anak-anaknya melayani di gereja ini. Kami tidak kasih apa-apa. Saya yakin itu pengorbanan, tapi saya juga meyakini anak-anak ini mengorbankannya dengan cara terhormat, dan pasti Tuhan memberkati mereka. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan.
Yang kita akan lanjut saudara pelajaran yang bagus ini. Amos 5 ayat 22 bilang apa? Sungguh apabila kamu mempersembahkan korban kepadaku. Nah ini kalau tadi Moab itu persembahkan kepada dewa, ini orang Israel kasih korban kepada Tuhan. Korban apa saja? Korbannya orang Israel itu banyak sekali saudara. Dikatakan kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban-korban sajian. Lalu Tuhan bilang, saya tidak suka. Dan korban keselamatan berupa ternak yang tambun, aku tidak pandang. Bayangkan, kita sudah kasih waktu hidup semua, lalu Tuhan bilang, saya tidak suka, saya tidak mau lihat. Kenapa Anda tidak mau lihat orang? Suami istri itu kalau bertengkar, istri-istri akan balik belakang. Biar suami mau korek mak. Kalau dia sudah balik belakang, saudara-saudara, tembok pun paling indah di dalam dunia ini. Tidur malam dia balik. Suami ada di sini, keindahan suami dikalahkan tembok. Sampai dia mengatakan, lebih baik engkau pada baik Tuhan. Tahan kita bilang, ketika kesombongan itu, dia bilang pengorbanan itu Tuhan tidak lihat. Pantas ya, saya kapan hari saya khotbah mengenai janda miskin dalam Alkitab. Alkitab bilang dia kasih yang paling kecil, tapi Tuhan paling puji dia. Kenapa? Karena mungkin dia kasih dengan kerendahan hati. Dia rasa, aduh Tuhan, ini sedikit sekali. Beda dengan kata Alkitab orang kaya sambil bawa. Kan kadang-kadang kita ini sangat rendah hati dalam memberi. Saya contoh. Biasa kalau kita kasih uang makin kecil itu, jarang kita berani kasih tunjuk. Kalau bisa kita kumuk-kumuk dia. Apalagi kalau 2.000. Kita kasih masuk kan lepas saja orang tidak lihat, tapi itu kantong ketika kasih masuk di dalam gelak kita pintangan. Sebenarnya bukan karena hatimu rindu, tapi Anda nanti orang tahu 2.000. Nanti orang tahu hanya 2.000 saja. Tapi kalau 50 dia kasih lebar. Tapi itu hanya ilustrasi. Tidak ada orang melakukan itu. Tapi maksud saya gini, lakukan pengorbananmu dengan kerendahan hati. Amin. Semua termasuk saya harus didik untuk kita rendah hati. Tapi kan kita nih rata-rata manusia selalu sudah lahir dengan natur sombong. Saya sudah ulang-ulang bilang gitu. Semiskin-miskin dia, sejelek-jeleknya orang itu ada sombong. Nah, saya kasih contoh, saya selalu bilang di sini. Kalau orang bilang begini, miskin mas sombong, so akan balik. Apa? Biar miskin-miskin lu yang kasih makan. Kita tidak suka orang bilang miskin. Tapi kalau ada terima BLT untuk orang miskin, kita yang paling depan. Itu membuktikan bahwa kita tidak suka dibilang miskin, tapi kita membutuhkan kemiskinan. Berarti kan kita sombong sebenarnya. Ada apa? Tidak ada kata apa. Hati-hati kesombongan mulai naik. Nah, tidak. Tapi gini, dia tidak mau lihat itu korban. Aduh, saya paling takut. Kerja bertahun-tahun, melayani bertahun-tahun. Matius 7 ayat 21 sampai 23 bilang apa? Pada waktu itu orang akan berkata, saya yang bernubuat, saya yang berdoa, saya lakukan A, B, C, B, D, Z. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Jadi apa yang saya khotbah ini bukan di luar Alkitab, tapi ada di Alkitab. Saya juga, Paulus pernah berkata, aku mengabarkan Injil, tapi aku jaga supaya ketika nanti aku sendiri tidak ditolaknya. Hati-hati. Yang tahu kita sombong atau tidak, kita dan Tuhan. Mungkin orang bilang, satu sombong, betul Bapak Pendeta, khotbah ini cocok untuk satu. Tapi bisa saja dia tidak sombong, Anda yang sombong. Tapi kembali, kalau itu ada dalam diri kita, mari kita rendah hati dalam Tuhan. Kita salah selama ini. Saya salah selama ini. Amin. Apakah kamu mempersembahkan
Kepadaku korban sembelihan, korban sajian selama, ayat ini bagus sekali. Kapan dia kasih korban orang Israel? Selama bertahun-tahun. Kalau begitu, konteks bertahun-tahun orang Israel kasih, ayat sebelumnya mengatakan saya tolak. Bayangkan bertahun-tahun susah. Kadang-kadang kan manusia itu kalau sudah banyak buat, kita anggap itu hebat. Dia bilang, kalau kita lakukan di kesombongan, mau bertahun kah, mau berabad kah, mau berjam-jam kah, semuanya sia-sia. Semua pengorbanan akan sia-sia. Uang, waktu, tenaga, pikiran, talenta, sia-sia. Yang ketiga, kesombongan membuat doa menjadi sia-sia. Dia bilang apa tadi? Masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa. Tapi sekali lagi dia bilang apa? Ia tidak akan mencapai apa-apa. Ibadah tidak dapat apa-apa, pengorbanan tidak dapat apa-apa. Sekarang berdoa tidak dapat apa-apa. Adakah orang berdoa penuh kesombongan? Bisa. Kan doa ini banyak motivasi atau banyak tujuannya. Ada orang berdoa karena memang dia punya kebutuhan. Dia berdoa kepada Tuhan karena dia sadar dia memerlukan Tuhan. Tapi kan ada orang berdoa karena kesombongan. Contoh, kalau doa itu hanya standarnya bagus dan tidak bagus, kata-kata kita itu namanya kesombongan. Ya kan? Contoh, ada bapak tua satu doa tidak betul, kita kadang-kadang ketawa, kasihan sekali dia omong jatuh bangun. Masalahnya bukan jatuh bangun, bro. Tapi kalau dia omong jatuh bangun tapi dengan penuh kerendahan hati, itu lebih baik daripada kita doa dengan penuh kesombongan. Kita mulai atur, kita bersuara, Bapa, Bapa di surga sambil luar biasa anak ini punya nyapa saya. Bapa, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Engkau layak ditinggikan dan diagungkan dulu, sekarang dan selama. Dan sudahlah, lu mau ngomong apa ngomong, saudara. Kadang-kadang doa itu sederhana. Makanya saya kasih ingat saudara, tidak ada doa yang susah. Karena doa itu omong dengan Tuhan seperti kita omong dengan kitab Bapa. Jadi kalau saudara maju ke sini tidak bisa doa, doa saja, omong yang lu bisa omong. Karena Tuhan tidak pernah hitung dari luput kata-kata. Kalau doa itu bagusnya dari kata-kata, maka semua sarjana yang akan diterima di sini. Doa itu bukan sekedar kata-kata. Alkitab bilang doa itu ada apa? Kuasa. Ada amin. Saya kasih tahu saudara, doa itu penuh kesombongan itu adalah doa yang tidak pernah merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kalau saudara mau lihat jawaban doa, satu, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Jangan sombong-sombong, jangan rasa diri mampu. Nah, saya kasih ingat saudara ini, saudara, yang paling mengerikan yang dialami Moab adalah kesombongan telah membuat mereka yang dulu jaya, mereka yang dulu hebat, mereka yang dulu luar biasa, diubah menjadi kehinaan. Jadi ibadah sudah sia-sia, apalagi pengorbanan sia-sia, apalagi doa sia-sia. Sekarang dulu mereka jaya, dulu mereka hebat, sekarang jadi kehinaan. Kalau saya renung, kenapa Tuhan begitu hukum mereka jadi kehinaan? Nah, saudara lihat ini, ayat 14. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab yang tadi saya bilang, diberkati, tanahnya subur, kotanya luar biasa, pasukannya hebat, semua. Jadi kalau orang ketemu Moab itu orang ngeri-ngeri, hebat sekali ini Moab dulunya. Tapi dia bilang nanti 3 tahun kemudian kemuliaan Moab serta keramaiannya, ini kota yang ramai luar biasa, yang besar. Jadi kota yang besar, kota yang megah, kota yang dipuja-puja, berubah susah, akan menjadi apa? Kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit
dan tidak lagi berkuasa. Biasa perang menang, biasa perang ditakuti, sekarang hilang. Hukumannya ngeri. Bapak Ibu begini, jangan sombong kalau saudara punya kepintaran hari ini. Berapa banyak orang pintar gila hari-hari ini. Jangan sombong kalau hari ini engkau kaya luar biasa. Kalau engkau sombong dengan Tuhan, satu saat jangan sampai kehidupan ini terbalik seperti Moab. Kalau hari ini kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, lalu kita sombong, ingat Moab jadi pelajaran. Hancur Moab itu. Mungkin hari itu mau bilang, siapa yang mau geser saya hebat ini. Tapi lihat, kesombongan membuat runtuh. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara lagi diberkati hari ini, lagi dipakai Tuhan, lagi diangkat Tuhan, jaga baik-baik supaya kita tetap rendah hati. Kalau tidak, dia jungkir lali, dia putar itu roda, kita di atas, nanti kita di bawah. Bukan saya yang bilang, ini konteksnya yang bilang. Dan Bapak Ibu lihat ini. Satu, keangkuhan telah memutar kehebatan menjadi kehancuran. Kemuliaan menjadi sesuatu yang memalukan. Saya kenal satu gubernur yang sudah mati. Waktu dia jadi gubernur, orang puji dia. Tapi saya dengar satu waktu ada pendeta-pendeta di kota ini pergi menghadap dia. Lalu dia usir pendeta-pendeta itu. Maaf, kata orang, dia usir kayak binatang para pendeta. Nah, saya dengar kehidupannya mati sangat tragis. Saya tidak sebut itu, nanti saudara bisa dengar-dengar isu itu. Sampai terakhir dia sakit, dia tidak bisa telan makanan. Saya kasih tahu saudara, jangan karena engkau hebat, engkau punya sesuatu, lalu engkau anggap remeh Tuhan Allah. Hebat. Saya dengar anak-anaknya hancur, kawin dengan orang tidak seiman. Saya dengar terakhir istrinya itu antri minyak tanah. Saudara tanya saya tidak akan kasih tahu siapa. Tapi kalau ini benar, ini cerita, ini yang disebut dulu mulia, sekarang hancur. Satu, kesombongan. Pembuat Titanic, kapal Titanic, yang buat kapal itu megah luar biasa, sampai-sampai dia katakan ini kapal hebat, dan kalau terjadi apapun Tuhan pun tidak bisa menghancurkannya. Kita tahu Titanic hancuran. Apa artinya? John Lennon pernah berkata, aku lebih terkenal daripada Yesus. Selesai. Dia bilang nanti Yesus terkenal berapa tahun saja. Ternyata terbalik, John Lennon tidur. Saya kasih tahu kita, kesombongan membuat kita yang hari ini hebat, besok hancur. Kalau saudara bilang, Tuhan kok kita jahat? Bukan jahat. Kita yang jahat dengan diri kita, dengan hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Saudara tidak mau lagi dibentuk, ditegur oleh orang tua, oleh orang rohani. Saudara orang yang sombong. Dan hari ini kelihatan bisa saja Anda masih kelihatan hebat, tapi besok belum tentu, saudara. Amin. Yesaya 2 ayat 12 berkata begini, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari. Kenapa sombong itu membuat Tuhan ubah dari kejayaan jadi kehancuran, dari mulia jadi kehancuran? Karena memang Tuhan tidak suka yang namanya kesombongan. Dia bilang begini, sebab Tuhan semesta alam itu menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh. Jadi kelihatan orang sombong itu, sombong, kok kelihatan di aman-aman ya Pak Pendeta. Oh, dia bilang Tuhan sudah siapkan satu hari nanti. Untuk apa? Untuk menghukum mereka. Saya harus kasih ingat Bapak Mama, saya bagi gembala hamba Tuhan, kadang-kadang kita bingung. Khotbah halus dikatakan kita pendeta yang tidak punya suara gembala, bahwa takut kehilangan jemaat. Kita khotbah keras, orang bilang sok suci,
dan sok benar. Kita khotbah keras, orang bilang, dia naik ke surga utuh-utuh. Serba salah. Tapi saya kasih ingat Bapak Mama, sekeras apapun Tuhan bicara dengan hatimu, lebih baik engkau tunduk, supaya hidupmu bukan lagi dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Yang dikatakan Alkitab, Dia tidak jadikan engkau ekor, tapi Dia jadikan engkau kepala. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Jadi orang tua yang tunduk sama Tuhan, tunduk pada firman, tunduk pada kebenaran. Ya, saya minta maaf, itu sebab saya paling marah kalau ada orang-orang muda yang baru ditegur, tersinggung, pergi dari gereja ini. Saya paling tidak suka. Kenapa? Itu kesombongan. Kesombongan menghancurkan kita. Keangkuhan menghancurkan kita. Apapun keadaan saudara, dengar baik-baik, kesombongan, keangkuhan menghancurkan kita. Saya kasih tahu Bapak Mama, jangan pernah main-main dengan Tuhan. Jangan karena lu baru punya doi sedikit, lalu lu mau atur ini hamba Tuhan atau atur Tuhan. Anda salah. Kita punya mau supaya kalau bisa kita jangan kayak Moab. Kalau bisa kita pun hidup dipermuliakan Tuhan. Amsal 18 bilang apa? Amsal 18 ayat 12 bilang begini, tinggi hati, saya ulangi lagi, tinggi hati apa? Mendahului kehancuran. Atau kalau kita gunakan kata sombong itu apa? Mendahului kehancuran. Kalau kita ganti keangkuhan, keangkuhan itu apa? Mendahului. Saudara-saudara, artinya begini, kalau saya terjemahkan ayat ini, orang sombong itu kelihatan dia aman, tapi sebenarnya dia sudah hancur. Karena dia bilang sombong itu mendahului kehancuran. Artinya hancur itu sudah di depan dia. Dia belum sampai hancur, tapi waktu dia sombong dia sudah hancur. Apa Mama perhatikan, orang muda dengar. Sebagai gembala saya tidak punya hati apapun untuk mendidik Anda dengan cara apapun. Saya hanya punya satu hati, satu kerinduan. Jemaat saya satu waktu diangkat dan diberkati Tuhan. Orang muda dengar, gembalamu tidak pernah punya maksud apa-apa atas hidup saudara. Saya hanya mau supaya kelak ketika engkau melayani di sini, Tuhan perhitungkan dan satu waktu Tuhan angkat hidup. Orang tua, saya tidak punya maksud apa-apa pun sebagai gembala. Saya hanya punya satu hati, supaya satu waktu kita tidak seperti Moab, kelihatan besar, diberkati hari ini, besok hancur. Kita pilih hari ini kita hancur, tapi karena kita rendah, kita diangkat Tuhan. Atau kelihatan hari ini kita hebat, tapi besok kita hancur-hancuran. Pilih saudara. Saya berharap Anda pilih sebagai orang berhikmat. Saya memilih untuk rendah hati di bawah kaki Tuhan. Karena dia bilang, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi saudara, kalau orang hina saudara, santai saja. Karena dia bilang apa? Kalau sombong, kehancuran yang tunggu, rendah hati, kehormatan yang tunggu. Saudara lihat Jokowi dulu, orang bilang apa sama dia? Kurus, apa? Plongok-plongok, sontoloyo. Dia santai semua. Hari ini yang omong namanya Prabowo, jadi anak buahnya dia. Lihat, orang yang merendahkan saudara, tapi kalau saudara tetap rendah hati, satu waktu Tuhan angkat saudara. Saya belajar dari Prabowo. Dia bilang plongo-plongo lah, kurus kerempeng, tak bergizi lah. Sampai ada yang kampanye, jangan pilih presiden yang tak bergizi. Saya tersinggung, walaupun Prabowo itu bukan keluarga adik, tapi saya belajar dari Prabowo, Presiden Jokowi maksud saya. Jokowi itu rendah hati luar biasa. Pantas dia diangkat Tuhan. Ketemu orang, Jokowi itu Jokowi, dengar, itu Jokowi, presiden. Ketemu orang masih hormat. Kita ini baru punya mobil 3 saja. Jalan rasanya orang semua minggir. Jokowi presiden,
saya lihat orang nih, saya lucu-lucu saja, lucu-lucu. Baru kasih makan orang ayam di restoran luar biasa, sombongnya. Kadang-kadang saya jepung sombong muncul-muncul. Kalau makan di pinggiran tidak foto. Kalau kita foto, kalau di KFC kita foto. KFC. Kadang-kadang harus jujur ya, kadang-kadang kita agak sombong-sombong juga. Walaupun bukan kita pemobil, kadang-kadang ada orang itu dia foto di orang pemobil bagus tuh. Sebenarnya tidak salah, tapi sebenarnya ada unsur kita mau supaya saat kita punya kan. Kalau sampai situ itu normal saudara. Tapi kalau sudah bukan saudara punya baru bilang, lihat, beda kan. Itu namanya pencuri yang tidak ambil barang orang. Sudah bukan punya dan lihat, padahal orang punya. Tetangga punya yang kebetulan ada parkir, minta parkir karena orang nikah ada di sebelah. Gini, saudara. Saya tadi pagi renung, khotbah ini bukan untuk saudara saya, untuk saya juga. Kadang-kadang orang mulai puji ya, kita sombong. Tuhan ampuni kita, semua kita, termasuk saya. Mari kita rendah hati bahwa kadang-kadang kita pun sombong nih, sudah lebih batas. Mengerti sudah lebih batas. Belajar dari Moab, jangan sampai hidup ini hancur. Kalau begitu apa harus kita lakukan saudara? Supaya kita tidak seperti Moab, jaya hancur. Tapi kita mau dari hancur kita diangkat Tuhan. Sederhana, bertobat dan hidup dalam kebenaran serta rendah hati. 2 Tawarik bilang apa? 2 Tawarik bilang apa? Cara untuk memulihkan ibadahmu diterima, doamu diterima, pengorbananmu diterima, kejayaanmu dalam tanda kutip terjaga, sederhana, rendah hati. 2 Tawarik 7 ayat 14 bilang begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri. Dia bilang pertama apa? Merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri tahu kapan dia perlu Tuhan. Jadi saya paling marah ya kalau ada jemaat yang tidak kebaktian. Saya minta maaf. Saya jujur apa adanya. Kalau bagi saya Anda sombong namanya. Anda merasa Anda mampu namanya. Saya, kenapa saya beribadah? Karena saya rasa tidak mampu. Makanya saya beribadah. Dia bilang, dan umatnya atas namaku disebut merendahkan diri. Ciri orang merendah hati itu bagaimana sih? Sederhana, dia bilang merendahkan diri. Cirinya satu, orang yang rendah hati pasti suka berdoa. Dia bilang merendahkan diri, berdoa. Jadi kalau orang bilang dia rendah hati tapi dia tidak suka berdoa, omong kosong. Makanya kenapa maaf ya, saya dan Ibu Gembala selalu bilang kalau mau melayani kalau bisa doa. Kenapa? Ciri orang rendah hati. Kenapa kita berdoa? Karena kita tidak bisa kan. Makanya kita berdoa supaya kuasa Tuhan yang ganti kekuatan kita, talenta kita, kemampuan kita. Artinya saya di sini orang rendah hati itu suka berdoa. Kalau Anda tidak suka berdoa, Anda bukan orang rendah hati. Kedua, mencari wajahku. Orang yang setia cari Tuhan itu rendah hati. Kenapa dia cari Tuhan? Sekali lagi, karena dia sadar dia tidak bisa. Makanya dia cari wajah Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia cari apa? Ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar dia tidak bisa. Jadi kalau orang tidak suka beribadah, saya kasih tahu saudara, Anda mau setuju atau Alkitab yang bilang Anda sombong. Sebab orang yang rendah hati suka cari wajah Tuhan. Bohong kalau saudara bilang saudara rendah hati tapi saudara tidak suka cari wajah Tuhan. Bohong. Makanya Anda bisa tulis status, Anda bisa marah kepada orang yang sombong. Tapi ketika Anda tidak berdoa, Anda tidak suka berdoa, Anda tidak suka cari wajah Tuhan, Anda sombong. Dan tunggu saja waktunya. Saya ingat saudara tunggu waktunya saja. Mau bilang apa? 3 tahun. Saya tidak menakuti saudara. Alkitab yang bilang. Lalu dia bilang apa? Orang yang rendah hati apa?
lalu berbalik dari jalan yang jahat. Artinya orang rendah hati itu orang yang mau hidup dalam kebenaran dan bukan kejahatan. Oh, tidak ada kata apa. Itu yang bilang merendahkan diri lalu dijabarkan. Orang merendahkan diri itu suka berdoa, suka cari wajah Tuhan, suka balik dari jalan yang jahat. Kenapa? Apa hubungannya antara kerendahan hati dengan berbalik dari jalan jahat? Sederhana. Karena dia tahu Tuhan yang memberi dia banyak hal, maka dia harus menyenangkan hati Tuhan yang memberi. Makanya kemarin saya diberkati di kesaksian salah satu jemaat. Bagaimana dulu dia jahat, dia nakal, hari ini dia diubahkan Tuhan. Itu baru orang rendah hati. Orang rendah hati itu sadar dia salah, dia bilang dia salah. Orang sombong itu salah, dia bilang dia benar. Betul tuh. Saudara pernah bilang sama orang yang tidak mau dengar-dengar, omong dia tetap bilang dia benar. Apa yang Anda cap pada dia? Sombong. Salah tapi masih bilang dia sombong namanya. Nah, orang rendah hati itu sih bukan tanpa salah ya, tapi ketika dia salah dia mengakui bahwa dia salah. Ngerti ya? Makanya dia bilang apa? Berbalik dari jalan jahat. Bukan jahatnya yang Tuhan marah, tapi dia menyadari karena dia jahat, dia balik. Kenapa dia bisa menyadari dia jahat? Karena dia punya kerendahan hati. Orang itu kalau sudah jahat itu susah. Kenapa orang bela mati-matian di pengadilan? Walaupun dia salah, dia tetap bayar orang, itu tetap benar. Sederhana, kesombongan. Saudara, banyak rumah tangga hancur hanya gara-gara kesombongan. Suami tidak merendah hati sama istri, istri tidak merendah hati sama suami. Orang tua tidak merendah hati sama anak-anak, anak-anak tidak merendah hati sama orang tua. Sederhana. Lalu dia bilang, maka ini perhatikan, ternyata terjawab di atas itu. Maka aku akan mendengar dari surga, doamu diterima, ibadahmu diterima, pengorbananmu diterima, semua yang kau lakukan diterima. Kenapa? Karena engkau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dia bilang, maka aku mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka. Lihat, awal kehidupan orang Israel kacau, hanya gara-gara merendahkan diri, berdoa cari wajah Tuhan, Tuhan pulihkan. Beda di Moab, dulu hebat, sekarang hancur. Saya kasih pilihan terakhir untuk Anda. Anda pilih yang mana? Hari ini kelihatan hebat dengan kesombonganmu dan tidak mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, lalu kelak hancur. Atau kelihatannya saya gagal hari ini Bapak Gembala, saya hancur hari ini, saya hidup saya berantakan. Tapi kalau engkau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, dia bukan Bapa yang jahat. Satu waktu dia akan angkat engkau tinggi ke atas dan mempermuliakan hidup saudara dan saya. Saya tutup dengan pernyataan ini. Mungkin kita perlu introspeksi, mungkin kita kelihatannya beribadah persis seperti Moab, berkorban, berdoa, tetapi sesungguhnya ada di dalam hati kita hanyalah kesombongan. Jangan kita mengalami seperti Moab. Orang yang sombong itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh beribadah dan berdoa. Ketika kita mengandalkan diri kita mengandalkan kekuatan kita dan lupa mengandalkan Tuhan, merasa diri mampu, merasa diri paling hebat, merasa diri paling bisa, Anda orang yang sombong. Tuhan tidak cari orang sombong. Siapapun dilarang sombong, termasuk orang yang melayani Tuhan. Saya termasuk, bukan Anda, saya termasuk. Siapapun orang dilarang sombong. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, saya tutup ini, dengar baik-baik. Kenapa kita dilarang sombong? Karena di dalam Alkitab banyak contoh lain tentang keangkuhan. Misalnya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini sombong tidak? Sombong, hancur. Siapa lagi? Herodes sombong, dapat tempeleng, hancur, betul ya? Sekarang Lucifer. Saya tanya saudara, siapa Lucifer? Anda tahu Lucifer itu dari mana dia? Dari sorga. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia dari sorga? Dia seorang pemimpin pujian. Saya kasih ingat saudara, berarti dia melayani Tuhan. Tapi ketika dia sombong, lempar ke bawah dan dia hancur. Saya kasih tahu,
Kalau begitu, semua ini mewakili kita. Kalau Anda pebisnis yang diberkati, rendah hati. Kalau Anda pegawai, rendah hati. Kalau Anda mahasiswa, rendah hati. Kalau Anda pendeta seperti saya, rendah hati. Kalau Anda pelayan altar, rendah hati. Kalau tidak, seperti Lucifer, hebat, gagah di surga, buang ke bumi. Moab luar biasa jaya, buang dan hancur. Saya berharap ini pelajaran panjang, tapi ini memberi kita awasan. Setiap kita bisa diangkat Tuhan, atau setiap kita bisa hancur. Pilihan ada di tangan Anda. Rendah hati di bawah kaki Tuhan, cari Tuhan, wajah Tuhan, Tuhan angkat tinggi-tinggi. Sebaliknya kalau engkau sombong, hari ini engkau hebat, besok engkau bukan siapa-siapa. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.